Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini saya akan coba share mengenai pembuatan kelas atau course di website e-learning IWU gitu ya. Nah, kenapa video ini saya bikin? Karena penting untuk dosen di IWU atau Bapak Ibu untuk mengingatkan kita, karena mungkin pembuatan course di sini tidak setiap minggu atau setiap bulan, karena pembuatan course di sini akan dibuat setiap semester gitu ya. Jadi takutnya mungkin Bapak Ibu lupa, mungkin di sini saya hanya sekedar sharing saja gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke website IWU gitu ya. Oke, saya share screen dulu. Nah, oke, di sini saya mencontohkan menggunakan browser Firefox ya. Nah, kita pertama ketikkan di sini e-learning.iwu.ac.id. Kebetulan di sini saya sudah pernah gunakan website IWU ini ya. Jadi tinggal enter saja. Nah, oke, nanti di sini akan tampil halaman utama website e-learning. Nah, pertama-tama kita akan login dulu ya. Mana loginnya itu nanti masing-masing dari username dan passwordnya akan berbeda-beda ya. Masuk dulu kita login dulu. Nah, setelah login berhasil, kita akan membuat course di mana ini yang sudah pernah ada. Cuman kalau kita lihat my course di sini biasanya ada muncul mata kuliah atau kelas-kelas yang sudah kita buat gitu ya sebelumnya. Nah, untuk kenapa di sini tidak ada? Karena mata kuliah yang sudah lewat atau sudah tidak dipakai lagi itu di hide saja gitu ya. Nanti di akhir mungkin saya akan beritahu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan course baru. Nah, kita geser ke bawah. Di sini ada administration. Nah, di administration itu ada site administration. Kita klik. Kemudian kita klik course. Nah, kemudian kita klik lagi. Tadi itu manage ya. Manage course and category ya. Nah, di sini untuk pembuatan kelas baru ya, karena setiap jadwal di semester baru itu akan berbeda gitu ya. Di sini kita bikin create new course. Kita klik. Nah, kita tinggal isi form untuk menamakan kelas kita gitu ya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan jadwal, nah, tinggal kita masukkan nama mata kuliah yang akan kita ampu gitu ya. Oke, contohnya di sini saya akan bikin mata kuliahnya ini untuk course full name ini sesuaikan saja dengan nama mata kuliah atau nama mata kuliah yang didapat atau diampu. Kemudian untuk yang kolom atau teks berikutnya course short name diisi saja dengan nama singkat ya. Nama singkat.
dari nama mata kuliahnya. Kemudian di sini untuk kategorinya kita pilih fakultas atau prodi gitu ya. Nah, di sini kita tinggal pilih, kebetulan di teknik informatika itu fakultas sains dan teknologi, kita pilih yang ini. Nah, kemudian visible-nya di show saja ya. Nah, di sini ada 2. Nah, yang tadi kalau misalkan di akhir semester atau perkuliahan telah selesai, nanti kita bisa edit edit saja visible-nya menjadi hide, maka nanti di my course itu nggak akan banyak ditampilkan gitu ya, supaya tidak terlalu penuh gitu ya di menunya. Oke, kita show. Kemudian untuk course start date-nya itu atau dimulainya kelas ini gitu ya, kita awali mengikuti dari kalender akademik yaitu 11 Oktober ya, 11 Oktober 2021. Nah, untuk course ID number ya, di sini kita isi dengan mata kuliah kita singkat gitu ya, misalkan yang saya itu web 2 miring nama ya, miring kelas. Nah, kebetulan di sini kelasnya TI 1. Kemudian setelah itu baru tahun dari dari kita mengajar di sini gitu ya. Kebetulan di sini 2021. Jadi bukan tahun untuk angkatan dari mahasiswanya, bukan ya. Oke, kemudian kita masuk ke deskripsinya ya. Deskripsinya di sini bisa dikosongkan, bisa juga diisi. Misalkan gini. Oke, mungkin di sini lebih ini lagi. Mempelajari PHP dan MySQL. Nah, itu ya. Jadi ini hanya contoh saja, nanti untuk deskripsi di mana nanti dari masing-masing dosen ya mengampu mata kuliahnya gitu ya. Oke, kita geser ke bawah. Nah, di sini ada course format ya. Nah, yang course format di sini kita ubah yang number of section. Nah, aturan untuk perkuliahan ya, itu kan biasanya dari pertemuan 1 sampai 7 gitu ya. Kemudian yang ke-8-nya UTS. Nah, kemudian ya dari pertemuan ke-9 sampai 15 itu nanti pertemuan seperti biasa. Setelah itu baru pertemuan ke-16-nya itu dilaksanakan UAS gitu ya. Jadi di sini ada 16 pertemuan. Nah, kita tinggal ubah yang asalnya 10 menjadi 16. Nah, oke. Nah, cukup itu saja untuk mengisi atau untuk membuat kelas gitu ya. Kita tinggal save and return gitu ya. Nah, kemudian di sini ada mata kuliah yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik saja. Kita klik saja nama mata kuliahnya atau nama course-nya.
Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini ada juga pilihan untuk edit. Kemudian di sini ada juga untuk menghapus, gitu ya. Nah, itu untuk menghide-kan. Oke, tadi pas kita klik belum muncul ya. Nanti mungkin harus melalui My Course gitu ya. Nah, untuk edit yang tadi, kalau misalkan Bapak Ibu kebetulan nama mata kuliahnya sama, ada beberapa kelas yang terpisah gitu ya, atau tidak satu jadwal. Nah, di course full name-nya bisa Bapak Ibu tambahkan dengan jadwalnya. Contohnya misalkan pemrograman web, ini kita tinggal ketikkan saja Rabu. Nah, kemudian jam berapa, misalkan 9.30 sampai 12.00. Nah, bisa juga seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu kita tinggal klik save and return kembali. Nah, oke. Kita nanti masuk ke pemrograman webnya di sini aja. Kita klik atau kita arahkan kursor kita ke My Course, kemudian kita klik pemrograman web 2 ya. Nah, nanti akan tampil di sini dari tanggal 11 Oktober ya sampai ke tanggal 24 Januari atau sampai 30 Januari gitu ya. Nah, untuk mengubah ini semua ya, kita butuhkan untuk mengklik yang ini, turn editing on gitu ya. Jadi untuk mengubah atau mengelola dari masing-masing pertemuan ini akan kita klik dulu turn editing on-nya, supaya nanti akan ada untuk merubah atau mengelola gitu ya. Nah, di sini kita akan masukkan pertemuan pertama ya. Nah, jadi yang 11 Oktober dan 17 Oktober ini merupakan minggu pertama atau pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama biasanya di IU itu kan kita lakukan dengan tatap maya ya, apakah itu pakai Zoom ataupun Google Meet gitu ya. Nah, tapi biasanya kan Bapak Ibu saat menyampaikan kontrak kuliah selalu men-share screen gitu ya, share screen untuk kontrak kuliahnya. Jadi nanti di sini akan kita upload satu file gitu ya. Kita sebelum ke situ kita akan ubah dulu 11 Oktober dan 17 Oktober ini. Biasanya kalau saya itu diubah dengan nama pertemuan 1 misalkan gitu ya. Nah, tinggal nanti di sini summary-nya kita tinggal isi saja gitu ya. Misalkan di sini gitu. Nah, ini nanti untuk deskripsinya bebas, gimana Bapak Ibu saja ya, dimana nanti intinya itu di pertemuan pertama itu apa gitu ya. Nah, save change, kita tunggu. Nah, jadi berubah di sini ya, yang asalnya tadi tanggal ya 11 Oktober di sini berubah nanti jadi pertemuan 1 gitu ya.
terserah nanti Bapak Ibu mau menamakannya apakah pertemuan 1, minggu 1 gitu ya, ataupun yang lainnya mangga gitu ya. Nah, kemudian setelah itu saya di pertemuan 1 ini akan mengupload satu file, yaitu file kontrak kuliah gitu ya. Nah, di sini kita bisa ada add a resource dan add an activity gitu ya. Nah, untuk mengupload file ya kita tinggal pilih yang add resource gitu ya. Nah, di sini kita pilih file, kita tunggu. Nah, file nama dari materi yang akan kita upload apa gitu ya. Nah, nanti di sini saya dia nama kontrak. Nah, deskripsinya perkuliahan dan gitu ya. Nah, misalkan ini ya. Jadi ini nanti description-nya gimana Bapak Ibu ya. Tergantung dari materi yang diberikan gitu ya. Kita checklist yang di sini supaya nanti tampil di di pertemuan pertamanya gitu ya, kata-kata atau deskripsinya gitu ya akan tampil. Kemudian kita kan akan mengupload file ya. Nah, nanti di sini ada select file atau kita pilih file. Nah, nanti di sini arahnya upload file ya. Kemudian telusuri. Nah, setelah ditelusuri kita arahkan ke ke file yang akan kita upload gitu ya. Nah, contohnya di sini, nah ini kontrak kuliah. Tinggal klik open. Untuk file yang bisa diupload itu bisa dokumen, bisa PPT, bisa PDF gitu ya. Nah, di sini saya contohkan yang saya upload itu yang formatnya PDF gitu ya. Nah, setelah itu baru kita klik upload this file. Nah, kita tunggu. Nah, file sudah terupload. Ini ya. Nah, setelah itu tinggal save and return to course gitu ya. Kita klik. Oke, sambil menunggu. Nah, nanti di sini ini merupakan deskripsinya, ini tadi yang namanya gitu ya. Nah, kemudian apabila nanti Bapak Ibu mau menambahkan lagi file, metodenya sama seperti yang tadi gitu ya. Tinggal diikuti saja, nanti tinggal ditambahkan filenya. Jadi tidak usah nanti masuk ke file kemudian ini lagi tambah lagi gitu ya. Sebetulnya cukup satu kali dengan yang tadi metode tadi, tinggal nanti telusuri filenya, tinggal ditambahkan saja gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan pertama saya akan memasukkan forum ya. Nah, nanti di sini kita aktivitas ya, masuknya untuk penambahan aktivitas yaitu forum. Klik forumnya. Nah, forum name-nya itu di sini misalkan SQL. Saya berikan nama forumnya ini ya. Nah, nanti deskripsinya itu untuk dibahas di forum ini apa gitu ya. Nah, saya biasanya mengajukan pertanyaan atau misalkan
pertanyaan atau bentuk pernyataan juga bisa ya. Nanti itu yang akan dijawab oleh mahasiswa gitu ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ini di checklist ya. Kemudian tipenya itu standar forum saja ya. Untuk semua, untuk general gitu ya. Nah, di sini sebetulnya untuk forum bisa diberikan grade ya. Nah, kemudian rating ya. Tapi ini nanti terserah apakah mau menggunakan itu atau tidak ya. Kalau saya biasanya tidak ya. Nah, tinggal kalau sudah save and return to course saja gitu ya. Klik. Nah, jadi itu cara-cara membuat membuat dari pertama kita membuat course gitu ya atau kelas gitu ya. Setelah itu cara juga untuk mengupload file dan membuat forum. Nah, sebetulnya di e-learning ini Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain gitu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu mau memberikan URL ke mahasiswa, misalkan kebetulan di website tertentu ada materi yang menarik untuk disampaikan ke mahasiswa, bisa juga dengan memilih URL gitu ya. Nah, nanti di sini nama dari judulnya apa ya. Nah, kemudian deskripsinya apa nanti diisi. Nah, kemudian nanti di sini linknya tinggal copy paste saja gitu ya. Jadi tinggal copy paste di sini. Apakah itu ke website atau ke YouTube, mangga itu gimana Bapak Ibu gitu ya. Itu untuk yang URL. Oke. Back. Nah, kemudian di dalam activity ada juga di sini untuk tugas ya, assignment. Nah, misalkan untuk tugas. Nah, saat tugas di sini, ini mungkin pengisiannya hampir sama gitu ya. Nanti nama tugasnya apa, misalkan tugas 1 atau tugas membuat makalah misalkan ya. Itu nanti di sini judulnya apa. Kemudian tugas di sini bisa ditampilkan langsung secara deskripsi ya. Di sini tinggal diisi pertanyaannya apa atau tugas instruksi tugasnya apa. Jangan lupa nanti ini di checklist ya. Nah, kalau misalkan di dalam pemberian tugasnya Bapak Ibu mau menggunakan file yang sudah Bapak Ibu ketik di di Word, di PPT gitu ya atau PDF, itu nanti instruksi deskripsinya bisa memerintahkan, menginstruksikan ke mahasiswa untuk mendownload file tugasnya gitu ya. Nah, nanti di sini bisa juga kita upload file dari instruksi tugasnya ya. Nanti caranya sama seperti tadi saat upload materi gitu ya. Kita tinggal klik saja, kemudian kita tinggal pilih file mana yang akan kita upload yang menjadi tugasnya. Nah, setelah itu bedanya tugas dengan dengan upload materi biasa. Nah, di sini ada ketentuan untuk pengumpulan gitu ya. Nah, untuk ketentuan pengumpulan, nah di sini biasanya secara otomatis 1 minggu. Nah, kalau misalkan mau diubah, misalkan tugasnya ini gampang, saya berikan 4 hari saja, berarti nanti tinggal di sini tinggal diubah saja yang misalkan 20 Oktober menjadi di sini dari tanggal 20 Oktober menjadi 24 ya, atau di sini kan ada range harinya itu 4 hari gitu ya. Nah, paling lambatnya nanti di sini
tentukan juga gitu ya, pukul berapanya, keterlambatannya. Nah, jadi jangan sampai nanti keliru gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti nah ini kebetulan kan untuk upload limitnya itu 1 MB. Nah, bisa nanti instruksikan di deskripsi di sini ya. Saya biasanya ketentuan tugas itu di sini, pengumpulan dan yang lainnya, misalkan file berupa PDF atau file berupa apa gitu ya. Nah, saya sarankan untuk pengumpulannya mahasiswa mengkonversi saja ke bentuk PDF. Jadi supaya yang limit 1 MB itu tidak lebih gitu ya. Jadi setelah dikonversi ke PDF itu filenya akan lebih kecil gitu. Nah, ini untuk tugas ya. Nah, setelah itu baru kita klik save and return to course. Nah, setelah itu baru akan kembali ke halaman yang tadi gitu ya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan pembuatan course, kemudian mengupload file, membuat forum gitu ya. Kemudian mengarahkan mahasiswa ke URL lain gitu ya, ke website lain, dan tadi juga terakhir untuk tugas gitu ya. Nah, kebetulan di pertemuan pertama untuk mata kuliah saya belum memberikan tugas gitu ya. Jadi untuk tugas belum bisa saya contohkan gitu ya. Tapi untuk langkah-langkahnya ikuti saja yang langkah-langkah yang tadi gitu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat course ini ya, jangan lupa untuk membuka ya supaya nanti mahasiswa bisa mengakses gitu ya. Kadang gini, kita sudah membuat course gitu dan pertemuan beberapa pertemuan ternyata pas nanti mahasiswa login itu tidak bisa mengakses gitu ya. Nah, kita ke administration di sini. Nah, di sini ada user. Nah, setelah ada user, di sini ada juga pilihan enrollment method. Ya, kita klik. Nah, kemudian yang di sini kita self enrollment student. Nah, yang di sininya kita enable. Jadi asalnya disable supaya nanti terbuka atau bisa diakses oleh partisipan atau student gitu ya, atau mahasiswa gitu ya. Nah, di sini kita tinggal klik saja yang ada cakranya, bukan cakra sih sebetulnya ya. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Atau yang asalnya disable menjadi enable gitu ya. Nah, setelah itu ya baru nanti mahasiswa akan bisa mengakses course kita gitu ya, atau kelas kita gitu ya. Jadi nanti mahasiswa akan login. Setelah login nanti kita beritahu di WhatsApp group, misalkan nama kelasnya apa gitu ya. Nah, nanti tinggal diinstruksikan saja ke mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian yang tadi ya, nah ini kan saya hanya satu nih, yang pemrograman web saja ya. Nah, mungkin di tampilan dashboard Bapak Ibu banyak sekali di sini mata kuliah yang sudah lewat gitu ya. Bagaimana supaya di sini hanya saat kita semester ini saja yang nampil mata kuliahnya. Nah, caranya tadi di hide ya. Jadi kalau mau lihat semua keseluruhan dari mata kuliah, nah, kita bisa klik dashboard. Nah, kemudian saya contohkan. Nah, di sini ada rekayasa perangkat lunak 2 ya. Ada berbagai mata kuliah yang bisa kita coba ya. Nah, kita coba yang rekayasa perangkat lunak 2. Klik ya. Oke. Nah, di sini
kita lihat di edit setting ya, edit setting. Jadi kalau misalkan ini kan kebetulan sudah di hide sama saya, jadi tidak muncul gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi itu di sini kan masih ada gitu ya. Nah, supaya tidak ada, berarti yang visible ini asalnya show, kita ubah menjadi hide, maka nanti tidak akan tampil. Tidak akan tampil di sini ya, tapi kalau di dashboard tetap ada gitu ya, tetap tampil. Dari pertama kita mengajar atau membuat course di e-learning IWU itu pasti ada gitu ya di dashboard. Nah, yang tadi di hide itu hanya untuk menghilangkan saat kita masuk ke menu my course, jadi supaya tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, nah mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan ya. Kurang lebihnya nanti bisa berkomunikasi dengan bagian ICT-nya, ICT IWU gitu ya. Saya di sini hanya hanya sharing penggunaan saja gitu ya. Untuk yang tadi yang di course yang sudah saya bikin, nah ini bisa diikuti atau tidak pun tidak apa-apa. Misalkan mau pertanggal saja mangga boleh gitu ya. Nah, untuk merubah yang selanjutnya metodenya tadi tidak jauh berbeda dengan yang tadi di awal saya berikan gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Oh ya, kemudian kalau misalkan mau memberikan link Zoom di mana nih? Nah, memberikan link Zoom itu bisa di forum ya. Nah, di sini bisa ditambahkan link Zoom-nya gitu ya. Jadi, kalau misalkan di pertemuan kesekian akan ada Zoom nih, selain diinformasikan di WhatsApp group, bisa juga diinformasikan di forum. Nah, selain itu juga bisa juga Bapak Ibu coba di label gitu ya. Ini di label, nanti di deskripsinya saya tinggal copy paste link Zoom-nya atau link Google Meet-nya gitu ya. Nah, oke, mungkin cukup dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi ini hanya sekedar sharing saja gitu ya. Lebih lanjutnya mungkin nanti bisa bertanya ke bagian ICT gitu ya. Oke, kalau gitu saya mohon pamit ya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya di dalam penyampaian mengenai pembuatan course ini gitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.